Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia. Ada berita kecil yang viral di media sosial menyangkut tentang perayaan Hari Suci Nyepi yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2020 nanti. Yakni ada 35 desa adat di Denpasar yang mendapat pinjaman motor listrik untuk dibagikan kepada para pecalang dengan tujuan menjaga keheningan catur berata penyepian. Kontan saja berita ini dibagi-bagikan ke banyak orang, beredar di grup-grup WhatsApp, di Twitter, di Facebook, dan entah di mana lagi. Komentar pun bertaburan. Umumnya, semua komentar bernada negatif. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah kesalahkaprahan sejak lama bahwa perayaan Nyepi di perkotaan dan di daerah-daerah wisata selalu dijaga dengan alasan keheningan. Artinya, ada petugas jaga yang mengawasi hal itu. Bukan polisi, bukan tentara, bukan satpol, tetapi pecalang. Karena itu pecalang sering disebutkan sebagai polisi agama, atau lebih tepatnya polisi adat. Umat sedharma, kita diajari salah satu pantangan atau berata penyepian adalah amati lelungan. Artinya tidak boleh bepergian. 3 berata lainnya adalah amati geni, tidak boleh menyalakan api, amati karya, tidak boleh bekerja, dan amati lelanguan, tidak boleh mencari hiburan. Pecalang dalam bertugas pada hari Nyepi itu berada di jalan-jalan dan mereka mengawasi orang yang kedapatan ada di jalan. Kalau ada orang keluyuran di jalanan, maka pecalang akan menanyakan apa tujuannya. Kalau tidak ada tujuan yang pasti, akan dilarang. Bahkan di desa adat yang ketat, ini kebanyakan desa adat di perkotaan atau pinggiran kota dan daerah wisata, bahkan ada denda untuk itu. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa pecalang itu sendiri ada di jalanan? Kenapa pecalang itu boleh di jalanan, apalagi menggunakan sepeda motor? Walau sekarang dengan sepeda motor listrik yang dapat pinjaman. Berarti pecalang itu tidak ikut melaksanakan berata penyepian. Amati lelungan. Nah, ini yang dipersoalkan para netizen sehingga ramai jadi komentar di mana-mana. Sesungguhnya ini adalah persoalan klasik dan ada pada setiap komunitas agama. Bukan cuma masalah di Hindu saja. Inti persoalannya adalah, apakah perlu ada pengawasan dalam menjalankan ritual keagamaan yang urusannya sangat pribadi? Berata penyepian adalah urusan pribadi masing-masing orang. Setiap berata apapun, karena berata itu artinya pantangan,
hanya bisa dilakukan dan diawasi sendiri oleh diri kita sendiri. Kalau kita melanggar, itu urusan kita dengan Tuhan kita sendiri, tidak berkaitan dengan orang lain. Berbeda dengan ritual-ritual yang bukan urusan secara pribadi. Misalnya kegiatan melasti atau persembahyangan di pura. Ini barangkali perlu ada pengawasan dari pecalang. Bagaimana mengurus parkir, bagaimana mengurus lalu lintas di dalam perjalanan, bagaimana agar tidak berkerumun sehingga lalu lintas menjadi macet, dan banyak lagi urusannya. Ini bisa diurusi pecalang. Tapi kalau berata pantangan untuk diri sendiri, jangan diurusi oleh orang lain, siapapun dia. Tidak boleh ada pengawasan, karena ini menyangkut hak kita, hak seseorang. Apa kita mau memberata atau tidak? Lagi pula kita sesungguhnya tidak bisa berpura-pura melakukan pantangan atau berata itu. Sehingga betapapun ketatnya pengawasan dari orang lain, kalau kita memang mau melanggarnya, ya bisa saja kita lakukan. Saya ambil contoh soal puasa. Puasa itu ada di dalam setiap agama. Bahkan kata puasa itu berasal dari kata Sanskerta, upawasa. Umat Hindu wajib melakukan upawasa sesuai dengan ketentuannya, sesuai harinya. Ada puasa berdasarkan peredaran bulan. Ada puasa berdasarkan hari saja, mengikuti wariga. Ada puasa menjelang hari raya keagamaan, menjelang piodalan. Puasa yang paling terkenal dalam Hindu adalah saat Siwaratri. Karena selain tidak makan, tidak minum, ada puasa yang lain seperti puasa berbicara, disebut dengan Monabrata, dan puasa tidak tidur atau jagra. Nyepi itu sendiri adalah ajaran yang sesungguhnya ketat dengan puasa. Amati geni, tidak menyalakan api adalah puasa pengekangan diri sehingga kita bisa memadamkan nafsu-nafsu kita. Dengan pelaksanaannya tidak boleh menyalakan api, seharusnya kita juga tidak boleh merokok, tidak makan, tidak minum, karena memang tidak boleh memasak. Kalau dihitung setiap tahunnya, puasa dalam ajaran Hindu sama dengan jumlah puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam. Waktu puasa pun sama, dimulai pagi hari sebelum matahari muncul. Dalam Islam disebut subuh. Dan berakhir sore hari setelah matahari tenggelam. Kita menyebutnya Sandiakala. Sahabat kita yang muslim menyebutnya maghrib. Bisakah pantangan puasa ini diawasi oleh orang lain? Bisa saja. Tetapi itu percuma. Dan pengawasannya pun adalah semu. Puasa itu harus muncul dari hati kita sendiri. Dari niat dan kemauan kita sendiri. Orang tidak bisa berpura-pura melakukan puasa atau upawasa. Misalnya, kita tidak bisa menahan lapar dan haus, lalu masuk kamar, sembunyi-sembunyi makan sesuatu. Keluar dari kamar, kita seperti layaknya orang yang berpuasa.
apalagi keluarga lain juga tetap berpuasa. Kalau ada orang bertanya, apa masih puasa? Kita menjawab, iya, masih puasa. Tapi sesungguhnya jarang ada orang yang bertanya, kamu puasa atau tidak? Kecuali jika menawarkan sesuatu. Nah, siapa sebenarnya yang ditipu? Tuhan? Apa Tuhan bisa ditipu? Kalau Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia ciptaannya ini. Padahal puasa itu ada urusan pribadi, berata yang bisa kita langgar karena sesuatu sebab. Kalau sedang memang tidak ada niat atau ada keperluan lain yang memaksa kita tidak bisa berpuasa, ya langgar saja. Risiko itu urusan sendiri. Entah itu nanti diganti dengan puasa yang bukan waktunya, atau bagaimana diatur di dalam kitab-kitab suci. Apakah orang berpuasa itu diharuskan dan dihawasi oleh orang lain? Tidak. Bagaimana orang lain mau mengawasinya kalau kita sendiri bisa membatalkannya dengan diam-diam, masuk kamar, makan dan minum sembunyi-sembunyi? Namun dengan alasan etika dan tata krama, warung-warung yang buka pada saat bulan Ramadan misalnya tidak terlalu menyolok. Ya, rada ditutupi sedikit agar orang yang makan di sana tidak kelihatan dari jauh. Orang yang makan pun harus tahu diri kalau lingkungannya sedang berpuasa. Ini masalah etika dan tata krama. Nah, kalau ada warung yang buka di bulan puasa lalu digerebek oleh sekelompok orang, apakah itu ormas keagamaan atau apapun namanya, itu yang tidak benar. Karena ini sudah benar-benar menempatkan dirinya sebagai polisi agama. Orang tidak bisa mengawasi orang lain dalam menjalankan pantangannya, karena pantangannya itu adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Inilah yang saya sebut sebagai masalah klasik, bahwa masih ada orang yang seolah-olah mau menjadikan dirinya sebagai polisi Tuhan. Padahal Tuhan tidak butuh polisi seperti itu. Ini ada di agama apapun. Di kalangan sahabat kita, para muslim juga banyak mengalami hal ini dulu, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Dan kita di Hindu juga masih ada orang yang sangat berlagak suci untuk mengawasi orang lain. Seperti itulah dengan para pecalang yang berkeliaran di jalanan dengan alasan menjaga keheningan saat nyepi. Mereka itu jelas-jelas melanggar agama karena dengan sengaja ada di jalanan. Bagaimana kalau atas nama tugas sebaiknya ada posko atau tempat berkumpul, entah itu di Balai Banjar, dan bukan berada di jalanan mengawasi jalan. Tugasnya adalah kalau ada warga yang membutuhkan pertolongan saat itu, para pecalang siap untuk membantu. Kita tidak tahu bencana bisa datang di setiap saat. Ada orang yang tiba-tiba sakit mendadak saat nyepi, dan dia perlu pertolongan.
perlu mobil, perlu ambulan, perlu dibawa ke puskesmas, maka pecalang di posko dihubungi agar mereka bisa membantu. Namun kalau tidak terjadi sesuatu, ya tetap saja tinggal di posko. Bukan mondar-mandir dengan sepeda motor listrik. Hal ini sudah biasa di pedesaan. Justru keheningan nyepi makin terasa karena semua orang mentaati, amati lelungan itu. Umat sedharma yang berbahagia, sepertinya kita masih terus belajar bagaimana menerapkan berata penyepian ke dalam diri kita. Justru semakin diawasi akan semakin muncul nafsu untuk melanggarnya. Mari kita pelan-pelan belajar bagaimana melaksanakan pantangan agama dengan kesadaran sendiri. Bukan hanya soal amati lelungan, tidak boleh bepergian, juga pantangan-pantangan yang lain. Misalnya, ada desakan dari Komisi Penyiaran Bali yang meminta internet dimatikan dari pusatnya agar umat Hindu taat dengan mati lelanguan, tidak mencari hiburan. Ini juga Komisi Penyiaran kebablasan. Kenapa internet harus dimatikan dari pusat? Kenapa tidak diimbau agar umat mematikan sendiri internetnya? Jika ingin mencari hiburan, internet bukan sekedar masalah hiburan. Ada unsur komunikasi yang penting di dalamnya. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana? Siapa tahu keluarga Komisi Penyiaran Bali itu tiba-tiba sakit dan membutuhkan ambulan. Bagaimana dia menghubungi ambulan? Bagaimana dia kontak dengan orang lain lewat WA dan sejenis kalau internet dimatikan? Dulu di awal-awal kita gencar melaksanakan berata penyepian dengan ketat. Karena kita punya slogan, kita harus beragama sesuai dengan bunyi kitab suci. Wah, nyepi sangat menyeramkan. Listrik pun dimatikan dari pusat. Setidaknya di setiap gardu listrik dimatikan, sehingga masyarakat betul-betul listriknya mati. Apa yang terjadi? Banyak peralatan yang rusak gara-gara listrik mati. Akhirnya listrik tetap dihidupkan, tetapi umat mematikan lampunya malam hari dengan kesadaran sendiri. Bahkan sekarang di desa-desa, jalanan tetap terang karena listrik tidak dimatikan demi keamanan. Sahabat sedharma yang budiman, mari kita laksanakan berata penyepian dengan penuh kesadaran diri, bukan diawasi oleh orang lain. Karena orang yang mengawasi itu sesungguhnya yang justru tidak melaksanakan berata penyepian. Rahayu, selamat merayakan hari suci Nyepi. Mari kita laksanakan berata penyepian dengan kesadaran diri yang semakin sempurna. Om Santi, Santi, Santi. Om.